seiman dengannya. Itu lebih lagi. Sebagaimana dalam beberapa hadis dijelaskan, man yassara muqsil yassara lahu fid dunya wal akhirah. Ada lagi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadis yang pertama tadi menjelaskan, barang siapa yang meringankan urusan seseorang di dunia, Allah ringankan urusannya di akhirat. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan keridhaan Allah bukan hanya di dunia, tapi juga akan mendapatkan keridhaan Allah di akhirat, bahkan ketika ia nanti masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam bab meminjamkan uang pada pertemuan yang lalu kan sudah ada ulun sampaikan, insya Allah nanti ditambahkan sedikit, sehingga dengan kita yang mungkin sedang berduka, bersusah hati karena ada orang yang meminjam uangnya tapi tak ada balik-balikan, ya, supaya susah hatinya itu hilang. Kan sesama muslimin, kita sesama muslim kan dianjurkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu isinya nasihat semua. Maka ya, bagi kita ketika mau meminjamkan uang, memang itu adalah ibadah. Menolong orang ibadah bukan? Ibadah. Ibadah kan ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Salah satu yang bukan mahdhah atau ghairu mahdhah itu adalah menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Di dalam urusan meminjamkan harta atau uang lah yang umum, ketika meminjamkan kepada seseorang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini dulu pernah sampaikan, ini mengulang ya, karena ada yang meminta tolong disampaikan. Nah, pas tadi lo duduk di sini hanya ingat itu, sebelumnya tak ingat itu, tapi kemudian pas oh iya, ada minggu itu tadi itu janjinya mau menyampaikan itu. Nah, yaitu adalah ketika kita meminjamkan uang, yakin seyakin-yakinnya orang yang minjam ini tidak bisa membayar dan kita ditolong. Itu ilmunya tuh. Waktu ada orang meminjam nih, kita pinjamkan uang kita, berapa dia pinjam, misalnya 1 juta. Waktu dia mau meminjam itu, kita yakin seyakin-yakinnya dalam hati kita, ini orang tak bisa membayar, dan kita ridho. Ridho itu artinya senang, puas kan? Kalau belum mencapai makam itu, pikir-pikir atau pinjamkan duit. Kenapa harus yakin? Dan memang benar, tidak ada orang yang bisa membayar utang. Tidak ada. Kenapa? Ketika dia membayar, itu jelas perbuatannya Allah, dalam tanda kutip Allah yang menciptakan perbuatan itu. Karena manusia ini wajib meyakini dia tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya apa-apa. Ini kaidah tak boleh hilang dalam hidup kita. Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Karena jelas dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semuanya, apa saja yang di langit maupun di bumi milik Allah. Berarti yang ada sama kita, yang kita miliki itu bersifat majazi, bukan hakiki. Karena hakikatnya semuanya, masing-masing kita kalau ditanya pasti hidupnya sama itu. Hakikatnya apa yang kita miliki milik siapa? Pasti jawabnya milik Allah. Kalau belajar, menyelesaikan belajar kali-kali gitu.
ngakunya memiliki itu. Karena Allah sudah menyatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang sama kita tuh majazi, khayali. Khayal itu jauh ulama ada. Khayal kita menghayal memiliki, buktinya ya. Kita aja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Kita ini milik Allah, apalagi harta benda kita. Semuanya milik Allah dan memang milik Allah. Dan semua yang kita dapatkan dari nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu yang satu dulu. Yang kedua, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu ketika kita berjanji untuk membayar, misalnya kalau kita pinjam, itu wajib kita mengatakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dalam hal apapun kita tidak bisa berbuat kecuali dengan pertolongan Allah. Termasuk di dalam menghambakan diri. Kenapa Allah mengajari kita dengan iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah hamba menghambakan diri. Itu kalau kita membacanya jangan lupa kalimat sebelumnya. Dan mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kan baru iyyaka na'budu. Yang segala sesuatu itu kita harus awali dengan bismillah, menyebut nama Allah. Artinya apa? Setiap apa saja kita wajib ingat Allah, nama Allah. Allah yang selalu kita ingat. Maka itu orang kan kalau lupa bawa menyebut siapa? Oh iya, coba bawa menyebut siapa yang disebut? Yang kita sebut adalah Allah, Astagfirullah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu nyebut namanya. Dan semua kita ini fakir. Innallaha ghaniyun wa nahnu fuqara. Fuqara, fakir itu menandakan orang berhajat. Ghani itu lawannya, ghani itu artinya ada berhajat. Dan semua kita ini berhajat. Maka menunjukkan kita berhajat itulah kita diajari untuk iyyaka na'budu. Hanya kepada Tuhan kami menghambakan diri. Nah, di dalam proses kita menghambakan diri kita, karena kita berhajat kepada Allah, ada nggak dengan kita yang kada berhajat dengan Allah? Siapa yang kada berhajat? Kita hantar bernapas nih aja berhajat dengan Allah. Yang punya udara itu Allah, oksigen punya Allah. Untuk gratis, buat bayar ini kita. Pusing kita kalau sempat bayar. Nah, ini kesyukuran yang kita syukuri. Maka dari itu dengan kita bentuk syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ini Pak amun paham ya, dengan makna alhamdulillah itu kadang awal kita setiap detik alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Untung ada Nabi mengajarkan saatan-saatan, ada masa-masanya. Mungkin ada ya bini kita anak bermain lawan apa? Jangan kada ingat Allah aja. Jadi orang alhamdulillah, alhamdulillah, bingung juga anak apa-apanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Untung ada saat-saat waktu-waktunya. Bagaimana tidak? Setiap yang kita dapatkan tidak ada yang berlepas dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semuanya milik Allah, semuanya datang dari Allah. Alhamdulillah yang telah mengatur alam semesta, menciptakan alam semesta Rabbil Alamin itu. Rabbi Rabbi yang menciptakan, Rabbi Rabbi yang memelihara, Rabbi Rabbi yang mendidik, Rabbi Rabbi yang menguasai, Rabbi Rabbi yang mengatur. Dan Allah mengatur hidup kita tuh pasti baik, nggak ada yang kada baik. Kayak apapun keadaan kita yang kita rasakan sampai detik ini tidak ada satu pun yang tidak baik. Yang menentukan itu kita. Contohnya apa?
Kata baik saja, aku kata berduit, kata berduit kata baik. Itu kan persepsi kita, bukan persepsi Tuhan. Sedangkan Nabi saja ya, menyukai untuk menjadi orang yang tidak punya, yang selalu kurang. Maka itu kan Allahumma ahyini miskinan wa amini miskinan wa syurhi fi zukratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin, wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah hamba yang hidup bersama dengan orang miskin. Coba ada yang mengamalkan doa itu? Amalkan doa itu. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam miskin. Kebanyakan kita mengamalkan amalan supaya sugih, supaya kaya. Padahal hakikat kaya itu adalah ketika kita tidak berhajat hanya kepada Allah, disitulah makam kita makam orang yang kaya. Namun kalau kita masih berhajat lawan makhluk, nah iya tuh fakir kita kelihatan di situ dengan makhluk. Sehakikatnya kita ini selamanya fakir. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kenapa? Kita berhajat. Berhajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dengan kita yang setiap detiknya bisa berlepas hajatnya kepada Allah? Adalah katanya, tak bisa kita pasti bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Maka dia oleh qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah satu-satunya yang semua kita bersandar kepadanya. Maka dari itu dengan kita langsung wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan untuk menjadi hamba, dan kita tidak bisa apa-apa. Anak-anak tidak bisa apa-apa, maka kita berhajat ditolong. Pertolongan dari siapa? Tentu dari yang memiliki, yang bisa, yang kuasa, yang sifat kuasanya itu satu-satunya hanya dimiliki olehnya. Maka itu ada wahdaniyah. Allah wujud kita bakal mukhalafatul ahwadis qiyamu binafsi wahdaniyah. Allah mengurusi kita qiyamu binafsi. Ada suami tak bantu sama siapapun buat qiyamu binafsi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, qayyumnya itu qiyamu binafsi. Ada suami tak tolong siapa-siapa. Maka dengan kita ya, tidak bisa memaksakan orang yang memang tidak bisa. Tidak bisa memaksakan orang yang tidak kuasa. Jadi kalau kita menjamin orang uang, tidak membayar, itu mutlak karena Allah. Maka itu belajar kita memandang waktu itu yang kita ingat Allah, bukan uang yang membayar, bukan jumlah uang yang dikembalikannya, karena semuanya yang kita lihat adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan kita begini, meminjamkan uang itu kepada orang lain, kebaikan apa tidak? Kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan wajib kita meyakini pasti dibalas oleh Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka dia Allah mengetahuinya. Apa maksudnya ya'lamuhu? Menurut ulama ahli tafsir, ketika mentafsirkan ayat ini, kan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 137 yang diawali dengan al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Maka dengan kita ya wajib memahami bahwasanya ulama tafsir menafsirkan ayat ini ya'lamullah, dia mengetahui, artinya dia pasti membalasnya. Dan tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan kepada diri kita sendiri saja Allah balas. Kenapa? Allah itu syakirun alim, maha berterima kasih dan lebih dan maha mengetahui. Cuma dengan kita ketika melakukan itu, hati-hati nih, setiap kita usiku wa'ya nafsi bitaqullah, setiap kita melakukan kebaikan, jangan pernah ingin dibalas oleh orang yang kita buat baik kepadanya. Itu sebuah kerugian besar, dan itu sebuah kejadian. Jadi kenapa minta balas kebaikan kita dari orang satu tidak punya apa-apa,
Maka Imam Syafi'i mengatakan Fakabesya la yuti, takutnya tidak bisa memberi. Kan sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha memberi dialah Allah, yang maha pengasih dialah Allah. Bahkan dalam urusan mengasihi, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Siapapun kita yang menyayangi, siapapun yang kita sayangi, maka Allah lebih sayang kepadanya daripada hebatnya sayang kita. Sehebat apapun sayang kita kepada sesuatu, Allah lebih sayang. Aku yang kasihan dan si anak, maka kita mau Allah lebih kasihan kepadanya. Maka ulama ada menjelaskan, hati-hati kalau menolong orang karena kasihan. Jangan pernah menolong orang karena kasihan. Kenapa kita menolong sesuatu? Mutlak karena anta maksudi wal hidauka maksudi. Tujuan kita hanya Allah, ya, dan keridhaan Allah. Kenapa orang kalau menolong karena kasihan? Ternyata orang yang dia kasihani tadi berubah tidak dia kasihani, timbul kebencian. Contoh, ada orang berjalan pakai nyesot di jalan, kasihan. Dendengnya kemudian dia 10.000, kasihan itu aku jalan yang nyesot, dikasihnya 10.000, sekali masuk dan 10.000, ingat tegak jalan, tegak dia, ternyata pura-pura aja, ngeprank ataupun menipu. Kesal apa tidak? Kesal apa tidak? Apalagi kasihnya 100.000, itu lebih kesal lagi toh. Maya ini punya aku kepala si korek. Kenapa? Karena dia berbuat karena kasihan dengan orang itu. Kalau dia berbuat karena Allah, kan masalah. Kenapa? Yang menipu boleh berusaha. Aku urusan Allah. Yang penting aku melihat Allah, melihat kebaikanku. Allah melihat apa niatku. Anta maksudi wa hidauka maksudi. Maka orang kalau menghutang tadi, meminjamkan orang tadi itu, tidak ada kisah ruginya. Ini ada membayar keuntungan. Di mana titik keuntungannya? Kiai Haji Muhammad Bakhir di dalam sebuah pelajaran yang beliau ajarkan dalam pengajian kitab Al-Hikam, ulun mengikuti melalui video di YouTube ceramah beliau menjelaskan bahwasanya orang yang ketika meminjamkan orang, misalnya uang tadi 1 juta, taruhlah 1 juta tadi, maka dikasih waktu 3 bulan nanti bayar lagi, maka dia mendapatkan pahala per harinya sedekah 1 juta. Sehari sudah pahala sedekah 1 juta, 2 hari pahala 1 juta, 1 juta atau sampai 3 bulan, 90 hari misalnya, berarti dia mendapatkan sudah pahala bersedekah 90 juta. Modalnya berapa? 1 juta, tapi pahalanya 90 juta. Pas hari 3 bulan, aku pak lah, bu lah, mohon maaf, kata Allah membayar anaknya. Aku pulang anaknya ya, ada pulang masalah, motornya rusak, paksa ke bengkel, bayarkan habis tapi kadang mau membayar. Ini adalah cuma tinggal 500 ya. Tapi yang 500 kadang kalah nanti misalnya nih, atau tidak bisa sama sekali. Oh iyalah, kata yang meminjami, kapan lagi bisa membayarnya? Insya Allah 3 bulan lagi. Maka besoknya dia sudah mendapatkan pahala hitungannya kali 2, sama seperti dia sedekah 2 juta per hari. Untuk merugi, demi Allah Bapak Ibu, tidak ada orang yang berbuat baik itu yang merugi. Kalau ada ulun minta di mana kitabnya Quran 1 ayat saja, carikan dari yang 30 juz itu, yang menyatakan orang berbuat baik itu rugi. Berbuat baik yang amal soleh rugi. Tidak ada. Yang ada pasti untung. Tidak ada yang rugi. Lalu kemudian dengan dia orang tadi itu
ternyata nambah lagi sampai 42 tahun dan membayari, ada suara untung terus ini, untung terus. Itu bahasa orang bilang tuh terkipik-kipik kalau melihat pahala yang dijanjikan. Cuma kada kelihatan pahala. Saking senangnya, wah kayak ini pahalanya, aku aja 10 juta pinjam. Itulah bedanya orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Tapi dengan kita kebanyakan manusia ini, ya ada yakin Allah yang maha kaya dan itulah maha sugih itu tadi, al-ghani tadi itu. Dah rugi yang mudah ada dibayarnya, itu kalau jadikan modal bisa uang ini sebagainya. Ya sudah. Inya perpandangan salah menganggap usahanya menentukan hasil. Apapun usaha yang kita lakukan sama sekali tidak menentukan hasil. Karena yang menentukan hasil itu hanya Allah Azza wa Jalla, satu-satunya wahdaniyah. Jangan karena kita merasa yang kita menentukan hasil. Aku karena aku sukingnya, aku bangun dia pegawai dia karena aku pandai dalam berdagang, karena jual. Ini menghilangkan Allah di situ. Itulah orang yang menyekutukan Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang yang beriman, Allah bukan. Maka itu dengan kita dilarang untuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, termasuk di dalam hal ini. Maka itu orang tadi kalau dia pahamnya, kenapa? Urusannya sudah Allah betul. Aku yakin Allah itu tidak mungkin melantarkan diriku, tidak mungkin Allah itu menzolimiku. Siapapun yang paling adil pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan para nabi dan rasul tidak ada yang bisa lebih keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Adil. Kada yakinlah kita kali hari itu kada yakin tuh, kada beriman dalamnya. Nah ini, tapi kalau kita kada sampai di makam itu bisa yakin itu, ya jangan terlalu banyak lah, sikit-sikit dulu, bertahap. Itulah kekalahan kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kada kawama imbangi sidin ketika siapa yang mau berwakaf untuk di jalan Allah, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq atau semuanya sedikit kada ditinggal. Sampai Rasul mengatakan, ya Bakar, apa yang sedikit yang ditinggal untuk keluarga, kata cukup Allah dan engkau ya Rasulullah. Kenapa? Makam imannya adalah paling tinggi datang. Maka kalau awal diimbangi sini itu yakin seyakinnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kada mau susah hati. Termasuk dengan kita kalau ditipu, orang ditipu itu untung. Yang mengatakan rugi ini surah. Tidak ada orang yang ditipu itu rugi. Selama apa? Siap menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Allah dan menghargainya Allah. Itu untung. Tapi syaratnya apa? Menerima. Apa kadang menerima untung? Itu dunia rugi, akhirat rugi. Kenapa demikian? Itu kan Rabbayu wabinya Allah. Yang mengatur itu Allah yang berkehendak. Ada usaha kita menyalahkan diri kita, aku mungkin aku karena suara ada sebagainya. Ada usaha, amal salah itu kita obati. Jangan menghadani nanti dapat ini, wah ini kamu karma, hanya bertaubat, terlambat gitu. Walaupun masih bagus, masih ada ininya. Itu jadi susah hatinya tuh, karena inya bersangka seperti itu. Ada endal zonni abdi, aku sesuai dengan perduga hambaku kepadaku, maka husnuzon aja selalu kepada Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Jadi wajib yakin orang tersebut tidak bisa membayar, ya, tidak bisa
Jadi ketika nyobain Allah, mau sudah yakin tuh amin jamin, dan harus happy, senang, harus senang kita. Dan Allah menjanjikan banyak pahala dan kebaikan. Bahkan kalau dengan kita memahaminya, Bapak Ibu yang berbahagia, dibandingkan apa yang Allah berikan ya, kepada kita, dari yang 1 juta itu, jangankan 1 juta, 1 triliun pun tidak bisa mengimbanginya. Namun kita paham. Saya kasih contoh satu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat bisa menjawabnya. Ini kada kelihatan jam berapa kenanya. Jamnya mati yang di sini. Yang belum kan? 10 menit lagi. Bapak dan ibu yang berbahagia, saya kasih contoh begini. Bapak punya toko, punya kedai, lagi buka toko nih. Lalu kemudian 1 bulan toko dibuka, sekok ada dia masuk. Pertanyaan saya, untuk apa begini? Dalam kacamata kita sebagai manusia, oke, ada yang buka, ada yang belanja. Tapi kalau dengan kita memahaminya, kita orang katakan tentu dengan kita apa? Nabi akan cerita khamsan qabla khamsin, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Orang katakan kan tadi kosong. Apa keuntungan kita? Pertama, ada sibuk melayani pembeli. Dengan jalan. Kalau ada datang sibuk kita mau melayani sebagainya, apalagi ramai kayak hari raya kemarin itu. Wah, ada kata kapan, ada kata kanan yang boleh berubah. Aduhnya hari banyak, salah juga, kosong salah, uang banyak salah juga. Tapi kalau dia memahami, tidak ada satu orang punya dalam 1 bulan, tapi dia ngaji. Alhamdulillah ya, kalau aku ngaji, baca Quran, dapat khatam 1 bulan itu 1 juz. Saya bertanya sama Pak Ibu, biasanya 1 bulan itu dia untung 30 juta. Saya bertanya, siapa dari Bapak Ibu yang berani mengatakan bahwasanya 30 juta keuntungan itu lebih baik daripada dia bisa menghatamkan 1 juz? Siapa yang pernah mengatakan itu lebih baik? Ada Bapak Ibu yang berani mengatakan bahwasanya keuntungan 30 juta dengan banyaknya pembeli dalam 1 bulan itu, dengan tidak ada yang membeli, tapi dia bisa menghatamkan 1 juz. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya 30 juta tadi lebih baik dengan yang 1 juz yang dia bisa menghatamkan? Ada? Siapa yang berani mengatakan? Tapi berani tak mengatakan khatam 1 juz dalam 1 bulan lebih baik daripada 30 juta? Setuju tidak? Itu kalau kita yakin kepada Allah. Dan mohon maaf, mempengaruhi rezekinya enggak? Nah, dengan dia banyak orang datang, dengan tidak datang, berubah enggak? Nah, memang begitu rezeki. Dan itu Allah kejamkan. Allah tidak baik kan? Allah menzaliminya enggak? Wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Maka orang yang beriman, orang yang mengenal Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Senang. Bukan kadang-kadang alhamdulillah, ada yang datang kesempatan baca salawat, kesempatan haji. Alhamdulillah ya, hari ini kan ada yang datang bisa dapat 10 lembar, dapat sekali 1 juz, 30 hari top-up 30 juz, mantapnya itu kasih sayang Allah bukan? Cinta Allah. 30 juta belum tentu masuk bisa buat masuk surga, tapi kata Al-Quran sangat memungkinkan. Nah ini cara pandangnya dalam sama tadi dalam meminjam kali. Nah inilah yang perlu kita pahami itu. Maka itu jangan lupa kita ini senantiasa berhajat kepada Allah.
Maka kita minta tolong kepada Allah. Apa pertolongan yang penting bagi kita? Ihdinas shiratal mustaqim. Bimbingan Allah di dalam hidup, di dalam kita berjalan, supaya lurus jalan kita jika ada bimbang sama bimbang sini. Bapak Ibu yang pernah pergi haji, pernah umroh, dibimbing dengan tidak dibimbing, mana yang nyaman? Nyaman kami umroh tadi Ustaz baik, pembimbingnya bagus. Nah coba kami bimbing ke Makkah ya, ada dari pembimbingnya. Bagaimana kalau yang membimbing itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memiliki semuanya? Ingat, Siddiq yang membimbing kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Maka itu ujungnya apa? Amin. Mudah-mudahan kabulkan ya Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, inilah di dalam masalah tadi meminjamkan uang tadi. Kalau ternyata dibayarkan, alhamdulillah ingatnya kita kepada Allah. Disitulah nampak sifat jamalnya Allah. Amal kalau dibayarkannya nampak sifat jalalnya Allah. Nah, kadang yang ada baik dalam hidup baik. Nah, inilah yang bila kita mendapatkan musibah itu Allah sedang jatuh cinta. Baik tadi orang yang pinjam duit kita ada dibuat akannya. Lalu salah musikum tidak waktu susah maka apa ya? Usah. Beri diam saja, senyumin saja. Tinggal kita tiap malam mengadukan ya Allah, tambahlah kekuatan iman pada diri hamba. Kuatkanlah ya Allah keimanan hamba. Jadilah hamba sebagai kekasihmu. Nah kayak itu ya. Anta maksudi wa itu kamaklumi maktini mahabbataka wa makrifataka ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya penjelasan di makalah yang ke-19. Kita bacakan kelanjutan hadisnya. Wa arba'atun finnari syarrun minan nar. Dan kata Rasulullah SAW, masih melanjutkan makalah yang ke-19 dalam hadis ini. Dan di neraka itu ada 4 hal yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Yang pertama, al-khuludu finnar syarrun minan nar. Kekal abadi di dalam neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Satu. Yang kedua, wa tawbihul malaikatil kuffara finnar syarrun minan nar. Peringatan yang dilakukan oleh para malaikat terhadap orang kafir itu lebih jelek daripada neraka. Maksudnya peringatan itu apa? Celaan dari para malaikat, siksaan yang dilakukan malaikat, hinaan yang dilakukan oleh malaikat yang tukang azab, yaitu malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Malaikat Zabaniyah ini bertugasnya mengazab orang yang masuk ke dalam neraka. Memang kawiannya. Dan mereka mengazab itu ada kasihan. Ada kasihannya. Misalnya memukul itu kasihan, orang si ini dipukuli misalnya tidak ada kasihannya. Memang pekerjaan dan dia melakukannya dengan senang hati, dengan keribuan. Bayangin tuh kalau orang yang memukul itu dengan senang hati, dengan orang yang masih punya rasa kasihan. Orang yang memungkinkan masa kasihan itu sedikit lah kasihan kalau dia yang melihat badannya. Tapi yang tanpa kasihan bagaimana? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wa jiwar syaitan finnar syarrun minan nar. Dan bertetangga dengan syaitan di dalam neraka lebih buruk daripada neraka itu. Yang terakhir, wa qadarullahi ta'ala finnar syarrun minan nar. Dan bukannya Allah di dalam neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Insyaallah Bapak Ibu kita akan jelaskan lebih lanjut makalah ini pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada salah
perlu minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan Allah dan taufik hidayah kepada kita semua. Kita akan baca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.